Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Ridwan dan alhamdulillah kabar Pak Ridwan sehat dan semoga kabar kalian di rumah juga sehat ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga keluarga kalian, saudara-saudara kalian, dan teman-teman kalian yang lain juga semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman, SD2 hari ini tema hari ini yaitu berbeda dengan tema yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa tema dan hari ini kita di tema hidup bersih dan sehat ya. Hidup bersih dan sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, ini tema kita hari ini ya. Hidup bersih dan sehat. Di sini kita melihat ada beberapa gambar ya. Ini ada beberapa gambar aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, pertama, apa sih itu perilaku hidup bersih dan sehat? Ada yang tahu nggak? Perilaku hidup bersih dan sehat itu apa? Nah, ada yang tahu nggak? Arti dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ada yang tahu? Nah, di sini sudah dijelaskan. Pak Rijon bacain ya. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah segala aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat seperti kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Jadi teman-teman, di sini dijelaskan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah segala aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Seperti apa manfaatnya? Misalkan manfaat untuk badan sehat atau kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Nah, itu pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tujuannya tadi apa? Tujuannya untuk mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya seperti badan sehat, ya, lingkungan sehat, dan sebagainya. Kemudian terhindar dari segala penyakit. Nah, jadi untuk supaya kita terhindar dari segala penyakit, ya. Sekarang kan banyak ya penyakit yang sedang menjangkiti ya, seperti demam, kemudian apalagi muntaber, TBC, kemudian pilek dan sebagainya. Apalagi sekarang ya sedang ada COVID-19 atau corona ya. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari segala penyakit tersebut ya? Nah, salah satunya adalah kita harus melakukan aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini salah satu caranya ya. Salah satu cara untuk terhindar dari segala penyakit ya, agar badan kita tetap sehat. Lanjut. Nah, teman-teman, perilaku hidup bersih dan sehat itu di dalam Islam sangat dianjurkan, teman-teman. Ya, kalian pernah mendengar peribahasa bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, kita dari kecil mungkin sudah pernah mendengar kata-kata itu ya atau peribahasa itu. An-nazafatu minal iman.
kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kenapa kebersihan itu dikatakan sebagian dari iman, teman-teman? Karena di dalam Islam, di dalam agama kita, hidup bersih dan sehat itu sangat dianjurkan. Ya, ini contohnya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, di mana yang bunyinya, yang artinya agama Islam itu agama yang bersih. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis Al-Baihaqi bahwa agama Islam itu adalah agama yang bersih. Ya, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa agama Islam itu sangat mencintai orang-orang yang selalu aktivitasnya atau kegiatannya itu menjaga kebersihan. Dan di sini dikatakan bahwa sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang tidak menjaga kebersihan itu tidak akan masuk surga, ya, kecuali orang-orang yang bersih, orang-orang yang menjaga kebersihan. Nah, teman-teman di sini mau kan masuk surga? Pasti ya, semua juga mau masuk surga. Nah, salah satunya adalah selain beribadah kepada Allah, juga dibarengi dengan menjaga kebersihan. Kebersihan bagaimana dan kebersihan apa? Kebersihan diri sendiri dan juga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal maupun lingkungan tempat kita belajar ya. Kita sebagai agama Islam, sebagai umat muslim, dianjurkan dalam menjaga kebersihan ya. Kita lanjut. Dan juga teman-teman, selain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tadi, di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, nanti teman-teman bisa cari ya, bisa buka Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Di mana yang artinya di sini Pak Ridwan hanya mencantumkan artinya saja ya. Untuk membaca bunyi surahnya bisa kalian buka ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, di sini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Itu teman-teman, bunyi firman Allah surah Al-Baqarah ya, ayat 222. Bahwa Allah itu menyukai dan mencintai orang yang tobat. Tobat kepada Allah ya, tobat dari kesalahannya, tobat dari dosa-dosanya. Nah, itu Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Melakukan kesalahan sedikit pun langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian melakukan dosa lagi, mereka bertobat. Nah, Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat kepada Allah. Dan juga Allah menyukai orang yang menyucikan diri. Maksud dari menyucikan diri ini apa sih? Menyucikan diri itu seperti tadi ya, membersihkan dirinya, membersihkan lingkungannya, menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Nah,
Itu yang dimaksud menyucikan diri, ya. Selain menjauhkan dari dosa-dosa, menjauhkan dari perbuatan dosa. Nah, Allah sangat menyukai pertama tadi orang yang bertobat, dan kedua orang yang selalu menyucikan diri atau membersihkan diri. Lanjut, teman-teman. Di sini Pak Ridwan memberikan contoh beberapa aktivitas atau kegiatan dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, gambar pertama di sini ada seorang anak yang sedang mandi ya. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang mandi. Nah, ini jelas teman-teman. Ini salah satu contoh aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah yang pertama, mandi ya. Rajin mandi teman-teman. Siapa SD 2 yang masih malas-malasan mandi? Nah, jangan ya, jangan malas-malasan kalau mandi ya. Mandi itu adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat ya, membersihkan diri. Bayangkan coba kalau misalkan kita tidak mandi ya. Wah, pasti badan kita akan bau, badan kita akan kotor, dan orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin merasa terganggu ya karena bau dengan badan kita karena kita jarang mandi. Nah, kita sebagai umat muslim harus rajin mandi ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua di sini ada gambar yang sedang menggosok gigi. Nah, kita juga dianjurkan untuk rajin menggosok gigi, teman-teman. Nah, SD 2 siapa yang masih jarang gosok giginya? Kemarin waktu SD 1, waktu kalian masih SD 1, Pak Ridwan sering tanya tuh siapa yang suka rajin gosok gigi dan siapa yang jarang menggosok gigi. Wah, ternyata masih ada tuh yang masih jarang gosok giginya. Nah, sekarang karena sudah kelas 2, maka kalian harus rajin menggosok giginya ya. Minimal dalam satu hari itu paling sedikit ya, ini paling sedikit. Paling sedikit itu 2 kali sehari ya. 2 kali sehari itu paling sedikit ya. Kalau paling banyaknya ya mungkin sampai 3 atau 4 kali ya. Tapi paling sedikitnya 2 kali. Yaitu sebelum tidur dan setelah makan ya. Atau misalkan kalau 3 kali nih sebelum tidur, setelah makan, atau misalkan ketika kalian siang boleh itu menggosok gigi. Dan gosok gigi ini juga teman-teman, ini salah satu kebiasaan yang dianjurkan ya. Yang dianjurkan kalau orang-orang biasa menyebutnya itu seperti bersiwak ya. Tahu kan siwak ya? Siwak itu seperti menggosok-gosok gigi dengan semacam pohon, batang pohon. Tapi pohonnya itu bukan pohon sembarangan ya. Itu biasanya dijual ketika apa? Yang ada di Arab Saudi atau misalkan di negara-negara Arab. Nah, biasanya orang yang baru pulang melaksanakan ibadah haji, mereka biasanya suka membawa oleh-oleh selain buah kurma, selain air zam-zam, mereka juga kadang suka membawa itu ya, semacam kayu siwak ya. Nah, itu fungsinya untuk bersiwak ya. Tapi di kita, karena di kita eh, jarang ada batang pohon seperti itu, nah kita ganti dengan menggosok gigi ya dengan sikat dan memakai odol. Nah, itu ya. Jadi kalian SD 2 harus rajin menggosok gigi ya bagi yang masih malas-malasan menggosok gigi. Karena akan menjaga kebersihan gigi, menjaga kebersihan mulut, dan juga ternyata menggosok gigi juga teman-teman perlu kalian ketahui, menggosok gigi itu dapat mencerdaskan otak. Selain membersihkan gigi, juga dapat mencerdaskan otak. Nah, siapa nih yang ingin cerdas otaknya?
maka harus rajin menggosok gigi. Salah satunya ya, selain belajar. Kemudian, apalagi nih? Nah, kemudian aktivitas atau kegiatan yang ketiga yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, ini biasanya dilakukan sebelum kita makan, ya, sebelum kita makan. Mencuci tangan dengan bersih, pakai sabun, kemudian pakai air yang mengalir. Nah, teman-teman, sebelum makan kita dianjurkan mencuci tangan ya. Jangan sampai ketika kita mau makan, tangan kita kotor, kuku kita kotor. Itu sangat jorok sekali ya. Nah, makanya sebelum makan kita harus mencuci tangan. Dan juga dalam berwudu juga ya, dalam berwudu kita juga ada tuh mencuci tangan ya, menggosok-gosok tangan. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran ya, dan menghilangkan najis. Kemudian yang keempat, di sini ada anak yang sedang mencuci piring. Di sini ada gelas, ada piring ya. Nah, ini yang keempat yang bisa kalian lakukan yaitu mencuci tempat makan ya. Setelah kalian makan, piringnya langsung kalian cuci dan gelasnya juga kalian cuci ya, tanpa harus dicuci oleh ibu kalian ya. Kalian harus mandiri. Bekas kalian makan langsung kalian cuci ya, supaya tidak membebani ibu kalian ya. Jadi ibu kalian jangan yang mencuci, tapi kalian harus bisa mencuci ya. Karena apa? Karena Pak Ridwan juga waktu kecil seusia kalian, ketika setelah makan, Pak Ridwan langsung mencuci piringnya tanpa ibu yang mencuci piring. Jadi sampai sekarang itu sudah terbiasa bisa mencuci piring dan nanti akan terbawa sampai kalian dewasa ya. Jadi kalian harus bisa mandiri ya. Salah satu contohnya yaitu bisa mencuci piring atau tempat makan kalian secara mandiri ya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini juga ada anak yang sedang mencuci pakaian. Nih ya. Ini ada anak yang sedang mencuci pakaian. Wah, ini tanpa dicuci oleh ibunya ya. Mereka mencuci pakaiannya masing-masing. Nah, kalian juga bisa tuh contoh ya, mencuci baju kalian secara mandiri ya. Jadi jangan dicuciin oleh ibu kalian ya. Bisa kalian di rumah belajar untuk bisa mencuci pakaian sendiri. Kemudian yang keenam, contohnya di sini ada anak yang sedang membersihkan kamar, yang sedang menyapu kamar. Nah, ini membersihkan kamar. Nah, kalian juga harus bisa tuh ya membersihkan kamar tidur kalian tanpa disapuin sama ibu kalian atau dirapihkan kasurnya dan sebagainya ya. Kalian harus bisa merapihkan kamar secara mandiri. Lanjut. Kemudian apa lagi nih? Ini gambar yang ketujuh adalah contoh orang-orang yang sedang bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar ya. Ini membersihkan lingkungan rumah. Nah, ini contoh aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat ya. Yang ketujuh, membersihkan lingkungan rumah. Nah, biasanya kalau ada kerja bakti, itu selalu tuh dilibatkan ya. Nah, kalian harus ikut ya, membersihkan lingkungan rumah. Kemudian, yang kedelapan, gambar yang kedelapan, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini biasanya dilakukan ketika piket ya, ketika jadwal piket. Nah, teman-teman yang masih suka malas-malasan, waktu kemarin tuh, waktu masih SD 1 yang tidak mau menjalankan piket. Nah, sekarang kelas 2 nanti kalau sudah kita belajar di sekolah, kalau kebagian tugas piket, maka harus menjalankan piket ya. Itu salah satu aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat ya di lingkungan sekolah.
yaitu menjalankan piket, membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjut. Nah, ini gambar yang ke-9. Di sini menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya di sini, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah ke sungai, membuang sampah di jalan, membuang sampah di selokan. Nah, itu jangan ya. Buang sampah pada tempatnya. Terus Pak Ridwan, aku kalau makan snack kan nggak ada tempat sampah. Itu bagaimana? Nah, kalian bisa bawa bekas makan kalian berupa plastik, bawa. Nanti ketika sampai di rumah, kalian boleh buang sampah tersebut. Atau ketika kalian menemukan tempat sampah, lalu langsung kalian buang sampah plastik tersebut ya ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan ya. Contoh kemarin waktu kelas 1 ada yang membawa bekal makanan berupa roti, kemudian dan lain sebagainya ya, yang ada kantong plastiknya, yang ada plastiknya, lalu sama Pak Ridwan disuruh untuk dibawa kembali kantong plastiknya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya di sekolah tidak menumpuk sampah ya. Nanti ketika kalian sudah sampai di rumah, kalian buang di rumah, bisa dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Nah, itu tujuannya teman-teman ya. Kenapa kemarin yang bawa plastik ke sekolah disuruh dibawa kembali? Karena supaya di sekolah tidak menumpuk sampah ya. Nah, selanjutnya teman-teman, gambar yang ke-10 di sini ada anak yang sedang berolahraga ya. Nih, ini salah satu contohnya dalam hidup bersih dan sehat, kalian harus rajin berolahraga. Ya, berolahraganya seperti apa? Misalkan bisa peregangan seperti ini ya, yang sering dihitung tuh dua, misalkan kayak seperti itu. Atau misalkan yang hobi bermain sepak bola, boleh bermain sepak bola. Yang hobi main layangan, nah itu bisa menjadi aktivitas olahraga. Atau misalkan yang hobi bersepeda, nah itu juga sama. Salah satu kegiatan olahraga ya. Atau misalkan lompat tali, itu juga sama termasuk ke dalam aktivitas olahraga. Lanjut. Nah, kemudian apa nih teman-teman? Gambar yang ke-11. Nah, di sini ada Nusa ya. Di sini ada Nusa dan Rara. Nih, di sini ada gambar makan. Nah, katanya makan jangan asal makan. Nah, itu ada sebuah lagu ya, lagu yang Nusa Rara. Nah, ternyata di sini teman-teman, kita juga dianjurkan makan yang cukup. Makan yang cukup. Teman-teman, terkait makan, umat Islam atau Muslim oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk makan yang cukup. Untuk makan yang cukup. Di sini terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Di situ Allah melarang kita untuk makan berlebih-lebihan. Tapi kita dianjurkan untuk makan yang baik dan makan yang cukup. Jangan berlebih-lebihan. Makan yang berlebih-lebihan itu seperti apa sih? Misalkan, kita makan ambil makanan yang banyak, tapi tidak dihabiskan. Nah, itu kan sayang ya, mubazir. Kemudian misalkan kita membeli jajanan yang banyak sekali, tapi kita tidak makan. Ada yang kebuang, kemudian ada yang basi, ada yang mubazir. Nah, itu Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal makanan. Ya, tapi kita dianjurkan makan yang cukup. Ya, secukupnya aja. Jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Nah, nanti kalian bisa lihat di surah Al-A'raf ayat 31 ya. Dan juga ingat kalau makan harus menggunakan tangan
kanan, jangan pakai tangan kiri ya. Dan orang yang berlebih-lebihan itu adalah orang yang paling disukai oleh setan ya. Kemudian gambar yang ke-12 adalah tidur yang cukup ya, tidur yang cukup. Dan ternyata teman-teman, tidur yang cukup juga ini dianjurkan ya. Ketika kalian tidur, jangan kemalaman ya, jangan kemalaman. Tidurlah sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Jangan bergadang ya. Siapa yang masih suka bergadang? Nih, apalagi sampai bergadangnya main handphone dan sebagainya. Nah, itu jangan dilakuin lagi ya. Kalau misalkan kita terus-terusan bergadang, maka akan mengurangi kesehatan kita. Akan menimbulkan berbagai penyakit ya. Ketika kita belajar, kita ngantuk. Ketika kita mengaji, kita ngantuk. Nah, itu karena apa? Karena tidur kita terlalu malam, ya. Apalagi kita masih anak kecil, teman-teman. Kalau kita masih anak kecil, jangan banyak bergadang, ya. Harus tidur cukup. Jam 8 sudah tidur, jam 9 sudah tidur. Paling malam tidur jam 10, ya. Karena nanti jam 4-nya kita harus bangun untuk sholat subuh. Ya, jangan sampai kita kebablasan. Jam 8 baru bangun, jam 9 baru bangun. Kapan sholat subuhnya? Kalau bangun jam segitu. Ya, kita harus sholat subuh di jam 4 atau jam 5-nya. Ya, awas kalau misalkan masih ada SD 2 yang masih suka bergadang. Dan yang masih suka bangun siang, jam 8, jam 9 baru siang. Itu berarti dia tidak sholat subuh ya. Melewatkan waktu sholat subuh. Wah, sangat menyia-nyiakan waktu ya. Nah, SD 2 yang masih suka bangun kesiangan dan yang masih suka begadang apalagi sampai mainin handphone, jangan lagi ya. Kemudian selanjutnya ada tugas, teman-teman. Tugasnya apa nih? Nah, setelah kalian tadi lihat beberapa aktivitas atau kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian Pak Ridwan mau tanya pada kalian nih. Di sini tugasnya, silakan kalian sebutkan dan nanti tulis ya. Aktivitas apa saja yang bisa kalian lakukan di rumah dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi nanti kalian menuliskan kegiatan kalian yang bisa kalian lakukan di rumah dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya yang tadi ya, misalkan tadi rajin mandi, rajin menggosok gigi, dan sebagainya. Nah, untuk kalian di rumah seperti apa dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehatnya? Nanti kalian tuliskan di dalam buku bahasa Indonesia ya. Paling telat pengumpulannya kapan? Paling telat Pak Ridwan kasih waktu sampai hari Senin. Sampai hari Senin ya. Ini paling telat mengumpulkannya hari Senin. Yang tidak mengumpulkan otomatis tidak mendapat nilai. Buat tambah di nilai PAS ya. Nah, nanti nilai-nilai yang tugas-tugas yang kalian kumpulkan itu akan menjadi tambahan nilai di PAS atau pekan akhir semester ya. Jadi Pak Ridwan ambil nilai pas atau pekan akhir semester dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Bagi teman-teman yang jarang mengumpulkan tugas, apalagi yang tidak pernah mengumpulkan tugas, otomatis tidak mendapatkan nilai dan nilainya kecil ya dibandingkan dengan teman kalian yang sering mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, jadi Pak Rijon tunggu tugas-tugas kalian ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman.
itu adalah materi hari ini mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tadi ada beberapa contohnya yang Pak Ridwan sudah contohkan dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi teman-teman di rumah silahkan lakukan aktivitas dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehatnya ya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat kembali ya. Sebelum Parijan pamit, Parijan tutup dulu dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Parijan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.